Setelah melakukan penantian yang lama, para fans akhirnya bisa melihat trailer perdana dari film Batman buatan Matt Reeves yang menampilkan Robert Pattinson sebagai Batman baru di universe DC dan juga di-tease karakter lain yang bakal muncul di filmnya nanti. Supaya kamu dapat gambaran yang jelas tentang film ini, kali ini gue bakal nge-breakdown detail-detail penting dari trailer Batman ini yang mungkin bisa memberikan kita petunjuk tentang karakter maupun potensi cerita yang bakal muncul di filmnya nanti. Trailer dibuka dengan memperlihatkan sesosok karakter misterius yang menggunakan topeng dan kacamata pelindung. Dia lagi ngelakban seseorang yang kuat diduga adalah korban pembunuhannya. Seluruh wajahnya dilakban dan dituliskan kata "No more lies" atau "Jangan lagi ada kebohongan". Tentu ini bisa ditebak dengan mudah kalau dia adalah Riddler. Tapi memang agak beda ya, dimana mungkin Riddler yang biasa kita lihat adalah orang yang biasa pakai jas hijau terus topi yang ada tanda tanyanya. Nah di sini Riddler tampil dengan tampilan yang gak biasa, yang justru bikin ini jadi makin dark karena dandanan Riddler yang seperti pembunuh berantai. Di sini korban Riddler adalah wali kota atau mayor dari Gotham City yang bernama Don Mitchell, yang kemungkinan adalah wali kota yang korup yang bikin kesel si Riddler. Dan untuk itu dia menuliskan kata "No more lies" di lakban si mayor karena mungkin si mayor ini tukang bohong. Next scene terlihat di rumah si mayor ini dipenuhi dengan polisi dan terlihat karakter Jim Gordon yang diperankan oleh Jeffrey Wright lalu terlihat berjalan di lorong rumah ini di antara para polisi dan FBI. Di sini Jim Gordon masih berstatus sebagai detektif di kepolisian Gotham. Kasus pembunuhan ini sepertinya adalah bentuk teror kepada Batman dan kepolisian Gotham, di mana si pelaku meninggalkan surat ucapan kepada Batman di lokasi kejadian, di mana Jim Gordon memberikan surat ini kepada Batman yang bertuliskan "Dari teman rahasiamu". Di sini lalu terlihat sosok Batman yang juga berada di lokasi kejadian dengan kostum yang sudah sempat kita lihat di teaser sebelumnya ya. Nah, Jim Gordon lalu memberikan surat itu kepada Batman, di mana di amplop tertulis tulisan kepada Batman dan di dalamnya tertulis "Mari bermain, hanya kau dan aku". Sedangkan di sampingnya ada tulisan tangan yang tidak begitu jelas karena ada bagian yang tertutupi. Tetapi mungkin artinya adalah apa yang pembohong lakukan ketika mereka mati. Dan di bagian bawah sisi lain dari kartu ini ada tulisan yang tidak biasa, yang kalau dilihat ini tentunya bukan ornamen hiasan di kartu ya. Apakah ini adalah bentuk teka-teki untuk Batman? Dimana Riddler memang hobi banget nih ngasih teka-teki ke Batman. Ini menjadi awal yang seru buat hubungan antara Riddler sama Batman, yang bakal bikin Batman pusing bagaimana cara memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Riddler, yang salah satunya adalah tulisan ini. Mungkin aja nih artinya adalah "Woi Batman, bapakmu masih hidup". Scene lainnya juga terlihat adanya clipping berita di dinding yang ditemukan polisi, di mana di berita koran ini menunjukkan berita-berita si wali kota dan ada tulisan merah bertuliskan "lies" atau kebohongan yang mereferensikan kekesalan si Riddler terhadap si wali kota ini. Lalu terlihat ada scene yang memperlihatkan pimpinan kepolisian Gotham yang bernama Commissioner Pete Savage yang melakukan konferensi pers di depan wartawan dengan ekspresi yang prihatin karena meninggalnya si wali kota, yang menunjukkan kalau teror ini cukup sadis yang meresahkan kepolisian Gotham dan warga Gotham. Next kita melihat Bruce Wayne aka Batman dengan mata eyeliner hitamnya yang bikin si Batman jadi keren banget nih. Dia lalu terlihat pergi dengan motornya dan sampai di suatu tempat yang sepertinya adalah Batcave, markas si Batman. Yang unik adalah sepertinya lokasi Batcave ini berada di wilayah pekuburan, dimana kita melihat Batman yang melintas daerah kuburan yang juga muncul di set video behind the scene waktu itu. Dan ini justru bikin ceritanya jadi tambah dark ya, tambah greget, dimana markas Batman, Batcave, berada di kuburan, yang justru bikin dia jadi all out jadi manusia kelelawar, karena kita tahu kelelawar juga doyan nongkrong di kuburan. Lalu terdengar suara yang mengatakan, "Kau menjadi seperti selebriti. Apa yang dia tuliskan untukmu?" Ini sepertinya adalah suara dari Alfred sesaat setelah Bruce Wayne kembali ke Batcave-nya. Tapi tampilan Alfred di sini belum muncul ya. Mungkin aktornya belum ikutan syuting. Nah, teror lain juga terlihat di trailer ini, di mana seseorang menabrakkan mobilnya ke sebuah gedung yang penuh dengan orang-orang, yang adalah acara pemakaman si mayor tadi, di mana terlihat ada foto dan bunga yang berada di depan gedung ini. Nah, orang yang menabrakkan mobil ini terlihat membawa handphone yang dilakban ke tangannya dengan bagian dada yang diikat dengan bom yang bertuliskan "Untuk Batman". Ini merupakan serangkaian teror yang sengaja memancing Batman entah untuk tujuan apa. Bisa saja hanya untuk menyerang emosi Batman yang nantinya si penjahat ini akan berusaha untuk membunuh Batman. Simpelnya sih gitu ya. Tapi mungkin ada tujuan lain dari si penjahat ini atau si Riddler yang akan menjadi penjahat ini.
Nah, sebenarnya ada dua villain yang hampir dipastikan bakal muncul di film ini. Pertama ada Edward Nygma alias The Riddler yang diperankan oleh Paul Dano, yang jika di komik diceritakan sebagai super villain yang sering kali menjebak Batman dalam teka-teki buatannya. Bahkan The Riddler jadi salah satu penjahat di Gotham yang berhasil mengungkapkan identitas asli Batman sebagai Bruce Wayne, yang mungkin saja plot ini bakal diadaptasi dalam filmnya nanti. Nah, Riddler sendiri terlihat memiliki tampilan sama seperti karakter Hush, salah satu villain di Batman yang jika di komik diceritakan sebagai alter ego dari teman masa kecil Batman, Thomas Elliot. The Riddler sendiri di film animasi Hush pernah diceritakan bertransformasi menjadi sosok The Hush saat dirinya hidup kembali dengan menggunakan Lazarus Pit punya Ra's al Ghul. Lalu ada villain lainnya yang adalah The Penguin yang akan diperankan oleh Colin Farrell, dimana jika di komik The Penguin diceritakan sebagai salah satu mafia di Gotham yang menggunakan payung berteknologi tinggi sebagai senjatanya untuk melawan musuhnya yaitu Batman. Dimana Penguin di trailer ini seakan terlihat sedang melihat Batman pada saat hujan yang mungkin saja sedang memimpin pasukan mafianya untuk melawan The Batman. Dimana diketahui di scene trailer selanjutnya kita melihat bagaimana Batman sedang menghadapi sekelompok orang yang bermake up tengkorak yang sangat mudah dikalahkan oleh Batman dengan sangat brutal. Selanjutnya villain lainnya adalah bos mafia bernama Carmine Falcone yang diperankan oleh John Turturro. Di komik sendiri, Carmine Falcone diceritakan sebagai salah satu mafia yang paling berkuasa di Gotham bersama dengan rivalnya Luigi Maroni. Carmine Falcone juga diketahui pernah berselisih dengan The Penguin dan juga gengnya untuk berebut kekuasaan di Gotham. Dia juga pernah menyewa jasa The Riddler untuk mengidentifikasi musuhnya bernama Holiday Killer. Di sepanjang trailer ini tentu saja sangat terlihat bagaimana The Riddler menjadi salah satu super villain yang kuat di film The Batman ini, yang secara terus-menerus meneror Batman dengan pesan berantai dan teka-teki yang tidak hanya misterius tapi juga mematikan bagi warga Gotham. Dimana terlihat juga bagaimana Batman seakan mendapatkan tekanan psikologis yang mendalam yang membuat Batman terlihat menjadi frustasi dan bertindak brutal di film ini. Walaupun sebenarnya Batman memang brutal sih. Selain itu, di film Batman ini memang secara sengaja akan menonjolkan sisi detektif dari si Batman, di mana memang Batman memiliki kemampuan penyelidikan dan deteksi yang tinggi yang membuat dia menjadi detektif terbaik yang ada di dunia, the greatest detective in the world. Sisi ini tidak pernah diangkat di film sebelumnya, yang justru akan membuat film ini menjadi semakin unik dan seru. Next kita melihat karakter Catwoman yang diperankan oleh Zoe Kravitz yang sedang menyelinap masuk ke sebuah tempat dan sedang membuka pintu atau berangkas. Di sini Catwoman juga terlihat bertarung dengan Batman di scene lainnya. Nah, ini mungkin adalah awal pertemuan antara Batman dan Catwoman sebelum akhirnya nanti mereka akan bekerja sama. Nah, Batman dan Catwoman ini juga memang sempat memiliki hubungan asmara, dan apakah hal ini akan terwujud juga di film ini masih belum bisa dipastikan. Tapi sepertinya Catwoman di sini memang akan menjadi love interest dari Batman, tapi dengan gaya yang tidak umum, di mana mereka berdua memang terkenal memiliki hubungan seperti tarik ulur. Atau mungkin di filmnya nanti kita bakal melihat Catwoman yang bakal bekerja untuk salah satu villain di film ini, entah untuk The Riddler ataupun Penguin. Dimana jika di komik, Catwoman pernah diceritakan bekerja di bawah perintah Penguin untuk bisa mengalahkan Batman. Yang menarik di sini adalah kostum dari Catwoman yang terlihat seperti kostum homemade yang biasa saja. Begitupun dengan kostum Batman. Nah, ini menandakan bahwa di film ini mungkin adalah awal bagi Batman dan Catwoman beraksi dengan kostum, yang nantinya akan ada pengembangan dari sisi kostum mereka menjadi lebih keren dan lebih baik yang akan dipakai di film berikutnya. So, di sini kostumnya memang sengaja dibuat seperti homemade supaya terlihat lebih natural dan nantinya akan menjadi lebih keren dan berkembang. Di scene lainnya, terlihat Batman yang terpental karena ledakan yang terjadi di gereja tempat teror orang yang menabrak mobil tadi. Di sini orang itu seperti diledakkan dari jauh yang membuat Batman dan orang tersebut terpental. Saat teror itu terjadi, si Bruce Wayne sepertinya langsung buru-buru mengganti kostumnya dan mencoba menenangkan orang itu yang dikontrol oleh orang misterius yang melakukan teror. Hingga akhirnya bom di tubuh orang itu diledakkan dari jauh. Di mobil terlihat ada tulisan DOA yang mungkin adalah singkatan dari Death or Alive. Next scene terlihat Batman menghajar habis seseorang yang berdandan dengan make up tengkorak dan mengatakan kalimat yang menjadi headline di teaser ini, di mana Batman mengatakan I am vengeance atau saya adalah balas dendam. Biasanya di setiap film Batman saat dia ditanya dia akan menjawab I am Batman, tetapi hal ini berbeda ditunjukkan di film ini, di mana dia malah mengatakan I am vengeance, yang bikin film ini jadi tambah keren. Kita juga melihat beberapa kali di trailer ini Batman melawan sekelompok aparat polisi, di mana ini menunjukkan terjadinya konflik antara para polisi dengan Batman. Di film ini memang secara sengaja Matt Reeves mengangkat isu tentang kepolisian yang korup di Gotham, di mana mereka mungkin sudah dikontrol oleh sekelompok atau bahkan seseorang untuk melancarkan tindak kriminal mereka, yang membuat Batman harus bertindak.
Atau mungkin para polisi ini sengaja untuk menghentikan Batman, bahkan mencoba membunuh Batman atas perintah dari seseorang itu tadi. Lalu kita melihat tampilan dari Batmobile milik Batman yang terlihat klasik seperti mobil-mobil supercar tahun 80-an 90-an yang justru membuat Batmobile ini makin unik. Dan trailer ditutup dengan scene Batman yang berada di markasnya di Batcave membuka topengnya dan terdengar dialog yang mengatakan, "Kau bagian dari ini juga." Batman lalu bertanya, "Bagaimana aku bisa menjadi bagian dari ini?" Dan suara misterius itu mengatakan, "Kau akan lihat nanti." Sebagai info, teaser ini hanya berisi sebagian kecil dari cerita filmnya saja karena proses produksinya saja baru mencapai 30% dan teaser ini diambil sedikit dari 30% seluruh proses produksi tadi yang membuat potensi cerita ataupun apapun akan bisa terjadi karena 70%-nya masih sangat rahasia dan belum diproduksi. Jadi apapun teori yang muncul untuk film ini bisa saja akan benar terjadi atau bisa juga salah. Mudah-mudahan di trailer kedua kita akan mendapatkan clue yang lebih jelas tentang film ini. Kita tunggu saja nanti.